Oke, langsung saja ya. Sekarang kita masuk ke bisnis preview ya, presentasi dari bisnis dari PTBS ini. Di PTBS ini kami punya sebuah tujuan ya, pengen sekali membantu teman-teman ya, masyarakat. Gimana caranya menjadi jalan ya agar teman-teman di luar sana itu bisa terbebas dari hutang dan riba. Karena kami juga pelaku-pelaku yang ya berpengalaman dalam menjadi pelaku riba. Banyak leader-leader juga dulunya menjadi pelaku riba dan itu merasakan begitu beratnya hidup ini gitu ya. Ke penghasilan pas-pasan tapi punya cicilan setiap bulan dan itu ya harus dicicil selama berpuluh-puluh tahun gitu. Dan itu benar-benar merasakan hidup itu kurang bahagia ya. Bukan lagi kurang tapi tidak bahagia ya, karena banyak tekanan dari hutang-hutang tersebut. Nah, bagaimana dengan bergabung dengan PTBS ini nanti teman-teman bisa terbebas mendapatkan solusi ya agar terbebas dari lilitan yang namanya riba. Insya Allah ya. Semoga saya doakan ya mitra-mitra semuanya ya, Anda semuanya yang melihat tayangan ini segera diselesaikan oleh Allah, dibantu oleh Allah, terbebas semua hutangnya, dilunaskan ya, dibebaskan dari jeratan riba. Karena riba ini dosanya sangat besar sekali ya, dalam sebuah hadis ya, banyak sekali hadis yang menjelaskan bahwa dosa riba itu dosa yang terkecilnya saja itu seperti kita berzina dengan ibu kandung sendiri 39 kali gitu ya. Berarti kan dosanya gede banget ya kan, karena dosanya lebih gede daripada dosa zina gitu. Padahal teman-teman yang riba ini mungkin merasanya ya nggak besar ribanya, karena mungkin cicilan ribanya ada yang cicilan riba laptop, mungkin handphone atau motor, nggak terlalu besar, tapi dosanya itu yang besar dan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Makanya kalau banyak para leader yang berjuang di bisnis ini, mereka benar-benar merasakan bahwa punya hutang riba itu benar-benar tidak nyaman. Mereka pengen mendapatkan solusi. Jadi mohon maaf buat mitra-mitra atau mungkin yang di luar sana yang kurang berkenan, merasa bebas hutang riba mah nggak harus gabung PTBS misalnya. Enggak, bukan begitu maksudnya. Ini adalah menjadi salah satu solusi di mana ada sebuah jalan ikhtiar yang bisa dikerjakan sehingga kita bisa terbebas dari hutang dan riba. Karena mungkin penghasilan kita di luar sana belum cukup untuk membebaskan kita dari riba tersebut ya. Setiap orang pasti punya namanya impian ya, punya impian pengen punya kendaraan pribadi ya. Siapa sih yang nggak pengen punya kendaraan gitu ya, ya minimal motor, mobil ya. Kalau kita punya motor atau mobil itu kan hal yang biasa ya, karena motor mobil diciptakan untuk membantu aktivitas manusia. Jadi ketika kita pengen punya motor mobil itu hal yang umum ya, nggak berlebih-lebihan juga kok. Misalnya pengen yang penting punya mobil keluarga, bisa untuk membantu keluarga, aktivitas keluarga misalnya. Kemudian pengen punya rumah, ya normal kalau orang udah berkeluarga, mungkin awalnya ngontrak, ngekos, udah punya keluarga ya, udah punya anak begitu ya, ya tentu pengen punya rumah. Mungkin selama ini masih tinggal di PMI ya. PMI itu apa? Pondok Mertua Indah ya. Mungkin kan ya malu ya kan, masa kita menantu tinggalnya di PMI terus ya kan. Kita pengen dong punya rumah. Nah ini adalah normal lah kalau orang berkeinginan pengen punya rumah. Dan rumah sekarang itu harganya tidak murah ya, karena kalau teman-teman yang biasa ya melihat brosur-brosur perumahan itu harganya bisa 400 juta, 500 juta, 1 miliar bahkan lebih. Dan rumah-rumah yang harganya 1 miliar pun ya itu rumah-rumah yang biasa sih, nggak terlalu mewah-mewah juga gitu ya. Paling dua lantai gitu kan. Ya artinya tidak yang mewah-mewah banget, karena kalau yang sangat-sangat mewah mungkin harganya 10-20 miliar kan. Nah, ini artinya kebutuhan yang biasa tapi sulit didapatkan. Banyak orang merasakan kok sulit ya untuk mendapatkannya, padahal ini hal yang biasa. Kita juga pengen sekali umroh atau haji. Mungkin bukan untuk diri sendiri, impiannya pokoknya yang penting buat orang tua saya, Pak, buat umroh hajinya orang tua, karena orang tua umurnya sudah lanjut gitu kan. Saya takut kalau nanti kelamaan nunggu kita nggak sukses-sukses gitu kan, ya nggak kesampaian gitu. Kita pengen mengumrohkan dan mengajikan orang tua kita gitu ya. Ini juga menjadi satu hal yang penting, menjadi semangat kita untuk berjuang. Kemudian pengen menikah, normal ya kan, laki-laki perempuan pengen menikah. Kalau nggak pengen nikah ya saya bingung gitu kan. Nah
Kemudian kuliah di perguruan tinggi, entah untuk dirinya sendiri atau buat anak-anaknya. Ini kita hitung aja yang standar aja atau yang murah-murah saja. Mungkin 200 jutaan kita habiskan untuk pendidikan anak kita. Ini bukan yang mewah gitu ya. Kalau mungkin tempat-tempat yang mewah, ya tempat-tempat jurusan tertentu tentu lebih mahal. Nah, inilah contoh teman-teman bahwa setiap orang itu punya keinginan untuk impian. Yang mana sudah sekian lama bekerja, betul kan? Mungkin ada yang kerja 10 tahun, ada yang kerja 20 tahun, bahkan ada yang 30 tahun. Ya, berarti umurnya mungkin sekarang udah sekitar 40 tahunan karena dia kerjanya aja udah 30 tahun. Nah, tapi impiannya itu belum tercapai. Hidup masih pas-pasan, masih ngontrak. Alhamdulillah sih bisa untuk kehidupan sehari-hari tercukupi. Alhamdulillah. Tapi intinya ada impian nggak, ada keinginan nggak untuk menuju ke sana? Tentu ada. Ya, manusia yang sayang dengan keluarganya tentu pengen memberikan yang terbaik buat keluarganya. Inilah impian kita semua. Nah, bagaimana solusinya kalau kita punya problem impian yang tidak tercapai karena gaji kita, penghasilan kita tidak cukup? Nah, ini ada beberapa cara. Yang pertama, ini adalah pola kerja orang pada umumnya. Dia kerja gajian buat kebutuhan sehari-hari, ditabung. Alhamdulillah bisa nabung. Impiannya tercapai? Enggak tercapai. Kenapa? Karena nabungnya kecil. Nabung cuma 1 juta, 2 juta sebulan. Setahun kalau cuma 1 juta berarti 12 juta. 50 tahun 600 juta. Masa kita hidup 50 tahun cuma punya tabungan 600 juta seharga mobil Pajero, dan saya nggak tahu 50 tahun lagi merek Pajero-nya masih ada atau enggak. Nah, ini satu gambaran bahwa ternyata nggak cukup kalaupun kita bisa nabung 1 juta. Mungkin dinaikkanlah 3 juta tabungannya. Alhamdulillah 3 juta dari sekarang 50 tahun lagi umurnya jadi berapa gitu ya. Kita punya tabungan 1,8 miliar. Nah, 1,8 miliar 50 tahun lagi, ya mungkin itu alhamdulillah bisa buat sesuatu. Tapi itu apakah harga-harga tahun depan 50 tahun lagi itu sama dengan harga sekarang? 1,8 miliar 50 tahun lagi itu alhamdulillah. Problemnya adalah banyak orang bilang saya tidak bisa konsisten untuk menabung. Ya jangankan 3 juta, 1 juta saja belum tentu bisa tiap bulan nabung. Hari lebaran, pas sakit atau pas saat-saat tertentu pasti tabungan itu diambil. Nah, bagaimana jika kita tidak nabung? Ya, kapan impian ini terwujud? Nah, ini adalah resiko daripada orang yang ada di pola kerja di paradigma umum. Nah, orang yang ada di paradigma umum ini hidupnya biasanya hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja. Alhamdulillah cukup. Ya, dipaksa-paksain pun alhamdulillah insya Allah cukup. Karena Allah memberikan rezeki kita. Ya, kalau sekedar rezeki untuk makan, kita bisa dapat makan dari mana saja. Allah memberikan rezeki. Ya, kalau berupa makan, entah itu dari orang tua, entah itu dari mertua, entah itu dari kawan, itu alhamdulillah kita selalu bisa. Alhamdulillah. Ya. Nah, tapi impian kita tadi jauh kita untuk mencapainya. Ini adalah pola paradigma umum. Ini resikonya. Nah, kalau kita mau sukses, kita harus rubah polanya menjadi paradigma orang yang sukses. Bagaimana paradigma orang yang sukses? Orang yang sukses ini perbedaannya tipis kok sama orang biasa. Dia juga orang biasa kan awalnya. Dia kerja, gajian buat kebutuhan sehari-hari. Tapi dia gak ngandalin tabungan. Dia gimana caranya kalau punya duit sisa, ya ataupun gak punya sisa tapi diusahain, dia itu berpikir duit yang kecil ini gimana caranya bisa jadi duit lagi. Nah, inilah mereka berpikir untuk membangun yang namanya aset masa depan. Gimana caranya duit 1 juta, duit 2 juta, duit 3 juta bisa jadi duit puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Bisa nggak? Nah, inilah pola pikir orang yang pengen sukses. Karena dia tahu nggak mungkin selamanya dia bisa kerja terus. Nggak mungkin umur dia itu kuat untuk kerja seperti itu terus. Mungkin resiko karena pekerjaan juga lama-lama juga pensiun. Mungkin karena resiko kesehatan, umur dan sebagainya. Dia nggak mungkin bisa kerja. Mungkin sekarang gajinya lumayan. 10 juta, 12 juta misalnya. Tapi apakah itu terus-terusan? Ketika umur kita sudah lanjut, ya, kita mungkin sudah tidak seaktif itu, dan mungkin kita juga kena risiko namanya kalau pegawai itu pensiun. Yang awalnya penghasilannya 12 juta misalnya, turun drastis. Padahal kehidupan yang biasa dia lalui udah terbiasa dengan kebutuhan yang mahal. Sehingga apa? Hidupnya jadi susah. Di usia tua, dia akhirnya ikut pekerjaan-pekerjaan tambahan. Nah, ini kalau nggak punya aset. Tapi kalau orang sukses, dari muda dia berpikir 5 tahun ke depan saya punya aset ini, 5 tahun lagi umur saya belum terlalu tua, tapi saya punya penghasilan yang mengalir terus menerus. Kalaupun saya sakit
atau meninggal dunia, insya Allah anak istri saya bisa hidup dari aset yang sudah saya bangun. Masya Allah, ini pemikiran yang luar biasa. Nah, inilah orang-orang yang sukses. Dia bekerja, berpikir, meluangkan waktu, meluangkan modal untuk membangun namanya aset, untuk mendapatkan impian-impiannya. Problemnya apa? Problemnya, ya modal untuk membangun aset secara umum itu mahal. Ya, kalau kita contoh aset yang produktif, ya misalnya ada orang-orang kaya, kenapa dia jalan-jalan punya duit? Karena di saat dia jalan-jalan, dia punya mall, itu beroperasi mallnya. Ada yang ngelola mallnya, ada karyawannya, dia jalan-jalan, dia tetap dapat keuntungan setiap bulannya. Dia punya franchise, misalnya punya Indomart, Alfamart, McD, KFC misalnya. Meskipun dia jalan-jalan, tiap bulan dia juga dapat penghasilan dari franchise yang sudah dia bangun. Atau mungkin dia punya hotel, ya, atau mungkin properti, menyewakan ruko-ruko perumahan. Ya, saat ruko-rukonya disewa orang, tiap tahun 50 juta kali 20 ruko 50 juta tiap tahun, ya lumayan lah buat bertahan hidup juga cukup, gitu kan, tiap tahun orang yang nyewa bayar terus. Nah, atau mungkin Anda punya kos-kosan, kontrakan, apartemen, ya itu juga menjadi salah satu aset. Nah, saat kita nggak kerja, aset itu yang bekerja untuk kita, bukan fisik kita terus, bukan selalu waktu kita terus. Kenapa? Ya waktu kita kan saat-saat ini, saat waktu masih produktif, saat masih sehat, ya kita semangat bekerja. Tapi kalau kita sudah usianya udah renta, fisiknya udah berkurang, ya, maka yang bekerja untuk kita adalah aset yang sudah kita bangun dari muda itu. Maka teman-teman, yuk kita bangun aset. Nah, karena modal bangun aset ini mahal, gimana dong Pak Nur solusinya gitu ya? Nah, di sini ada satu usaha teman-teman, yang mana usaha ini sudah dicoba, sudah dilakukan, sudah dibuktikan oleh sahabat-sahabat kita, oleh teman-teman kita, banyak yang berhasil. Mereka dari berbagai macam latar belakang. Mereka bisa membangun aset ini. Kenapa bisa? Bukannya aset itu mahal. Ini nih adalah aset yang berbeda. Di sini dalam buku The Cash Flow Quadrant karangan Robert Kiyosaki memang ada berbagai macam aset, tapi di sana disebutkan ada satu jenis aset yang modalnya itu kecil, resikonya itu kecil, tapi kalau dikerjain potensi keuntungannya besar, waktunya fleksibel, orang bisa bebas ngejalaninya kapan, mau sambil kerja, sambil nggak kerja, mau pagi, mau malam, mau sambil online, atau mau sambil dia langsung, atau dia sambil di kamar, semua orang bisa menjalankan apapun profesinya, apapun latar belakangnya, laki-laki, perempuan, ibu rumah tangga, bapak-bapak, ya, pelajar, semuanya bisa. Nah, aset apa ini? Ini adalah aset, ya, yang disebut sebagai distributor penjualan langsung atau bisnis penjualan langsung. Asetnya berupa jaringan distributor, di mana kita awal-awal karena modalnya kecil, nggak ada risiko, betul nggak? Karena nggak ada risiko, kita jalaninnya nggak ada namanya takut bangkrut. Beda kalau kita membangun usaha yang lain, pasti takut bangkrut karena usahanya mahal. Tapi kalau jalan bisnis ini nggak ada risiko, nggak ada namanya bangkrut. Dan kita tinggal belajar sama orang yang udah sukses. Asetnya membangun jaringan. Kita seolah-olah punya perusahaan, kita tanpa membangun perusahaannya. Kita punya produk tanpa kita membuat produknya. Produknya langsung udah jadi. Sistemnya, kita tanpa nyewa sekretaris, bendahara, accounting, atau karyawan, sudah ada yang ngitungin penghasilan kita dengan instan. Pakai sistem komputerisasi, semuanya. Jadi Anda, kalau menjalankan bisnis ini, itu terima penghasilannya bersih. Ada satu PR aja yang Anda harus lakuin. Anda harus rajin mengembangkan jaringannya di awal-awal. Kenapa? Supaya jaringannya besar dan omset Anda menjadi besar. Dan itu tidak butuh waktu yang lama. Hanya butuh waktu paling lama, rata-rata itu 1-2 tahun. Itu paling lama. Nah, tapi kalau misalnya ya kita lihat dari bukti, banyak yang menjalankan bisnis ini baru 6 bulan, dia sudah berkembang luar biasa, bisa punya rumah, bisa punya mobil cash. Alhamdulillah, minimal udah nggak punya cicilan lagi, betul nggak? Nah, ini kan peluang yang luar biasa buat teman-teman yang memang butuh peluang. Nah, tantangannya adalah harus berani mengambil keputusan ambil aset ini, karena ini nggak ada risikonya. Kita ambil asetnya sekali saja, ya. Kita langsung dapat cashbacknya berupa produk yang bisa dijadikan uang kembali. Jadi tidak ada orang yang rugi kalau bergabung di bisnis ini.
Nah, bagaimana sih sistemnya? Kenapa kok bisnis ini bisa memberikan penghasilan seperti itu, Pak? Itu kan kayak nggak masuk akal ya. Masa modalnya kecil bisa punya pajero 6 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang 2 bulan ya. Ini kan nggak masuk akal. Saya aja yang udah kerja misalnya, udah kerja 30 tahun aja nggak bisa beli pajero loh. Padahal udah kerja banting tulang peras keringat ya. Luar biasa nggak? Banting tulang peras keringat ya, motor otak pikiran. Karena sistemnya berbeda. Biasanya pekerjaan-pekerjaan itu sistemnya konvensional, bisnis konvensional. Ya, tetangga kita punya pabrik, punya perusahaan, dia nggak bisa bagi-bagi pajero kepada karyawannya kan? Kenapa? Karena sistemnya konvensional. Dia hanya bisa bagi sebagian kecil saja, sekian persen untuk gaji, itu doang. Nah, itu bisnis konvensional. Alurnya adalah dari produsen masuk ke distributor pusat, distributor provinsi, distributor kota, grosir, warung, baru ke Anda. Nah, setiap jalur distributor ini itu ada keuntungan yang dibagi-bagi. Betul nggak? Ada juga biaya promosi iklan supaya laku. Jadi, di sini ada peluang usaha juga bagi Anda yang punya modal besar. Anda bisa jadi agen kota, distributor kota, atau grosir, atau provinsi, atau bahkan negara. Ya, produk dari Jepang Anda yang punya saat masuk ke Indonesia, misalnya begitu. Cabangnya dimiliki oleh Anda. Itu butuh modal yang besar. Nah, di sana ada keuntungan mungkin 40%, 50%, 60%, 70%, bahkan sampai 90% yang dibagi-bagi untuk setiap jalur distribusi. Sehingga apa? Di sana ada duit. Cuma kalau Anda sebagai konsumen, ya berarti Anda cuma terima produk aja, keluar duit, dapat produk, dapat manfaat, selesai. Karena di sini konsepnya konvensional. Nah, bagaimana kalau di sistem penjualan langsung? Ini sama-sama berdagang. Bisnis penjualan langsung dari produsen menuju ke konsumen itu cuma lompatnya sekali, dari produsen langsung distributor tunggal, yaitu PT BES ini contohnya, distributor tunggal. Jadi di seluruh Indonesia ya cuma ini, kita nggak ada jualan lagi kemana-mana lagi, hanya melalui PT BES produknya. Kemudian kalau mau tahu produknya, pasti Anda taunya lewat informasi teman Anda atau sponsor atau mitra, gitu aja. Jadi setelah Anda tahu produknya, Anda beli, mungkin teman Anda yang lain taunya dari Anda, tapi belinya tetap ke PT BES. Ya, bagaimana cara belinya? Ya pakai transaksi online. Semuanya kan sistemnya sudah online, betul nggak? Nah, itu ada sistemnya. Dan di sini teman-teman, yang awalnya duit yang dibagi-bagi panjang, sekarang jadi pendek. Diubahlah menjadi komisi, reward, bonus. Yang awalnya biaya distribusi, biaya promosi, iklan ke artis, iklan ke TV kan nggak ada. Dialihkan menjadi komisi, bonus, reward, royalti bagi Anda yang mau ngambil peluang ini. Nah, inilah bisnis ini begitu bermanfaat untuk masyarakat bagi yang mau ngambil peluangnya. Nah, ini konsepnya nih. Oke, gimana Pak perusahaannya? Oke. Perusahaannya adalah PT BES, PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan langsung atau penjualan langsung. Kemudian visinya membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Masya Allah ya. Motonya go berkah no riba. Alamatnya di Grand Surapati Core, Jalan PH Mustafa nomor 39 Bandung. Kemudian legalitasnya sudah lengkap. Ini penting sekali. Sebab perusahaan tanpa legalitas itu tidak layak untuk Anda ikuti. Kenapa? Karena kalau legalitasnya nggak benar, maka perusahaan ini ya lama-lama akan nggak benar. Ya, perusahaan yang tidak punya legalitas yang nggak benar, dia belum terverifikasi, belum diuji oleh pemerintah. Siapa yang uji? Yang pertama, dia masuk asosiasi perusahaan penjualan langsung. Ya, di situ ada APLI, ada AP2LI. Kalau PT BES ini tergabung di AP2LI, perusahaan Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Nah, alhamdulillah PT BES juga sudah mendapatkan sertifikasi ya di manajemennya, yaitu ISO juga. Nah, setelah melalui verifikasi AP2LI, dilaporkan ke Kementerian Perdagangan, diverifikasi ulang oleh Kementerian Perdagangan, baru keluar tuh izin namanya SIUP-L, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung, atau SIUP KBLI 47999. Jadi kalau ada bisnis yang bilang itu penjualan langsung, tapi nggak punya SIUP KBLI 47999, maka perusahaan itu adalah bodong. Begitu teman-teman. Ya. Nah, kalau bodong, yaitu ada hukumannya, pidananya 10 miliar, ya. Ada pidananya 10 miliar. Dan alhamdulillah perusahaan ini juga sudah
tersertifikasi sistemnya halal dari Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat.